Shalom, ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan. Saya buka masker saya karena jarak kita cukup jauh dan kita harus terus menjaga kesehatan, protokol kesehatan ya. Ini penting karena memang ya ini suatu tantangan bagi kita, pergumulan bagi kita. Ya, kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk menghadapinya ya dengan kekuatan kita secara pribadi. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, tema kita hari ini adalah mengadu kepada Tuhan. Apa yang perlu kita adukan kepada Tuhan? Suatu ketika ya sang pemazmur menghadapi pergumulan dan dia berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Jadi dia mencoba melihat di sekitarnya, kira-kira siapa yang akan bisa menolong aku. Dan itu juga yang sering terjadi dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan pergumulan, dengan kesulitan, dengan situasi yang sangat membuat berat rasanya hidup ini, bisa kita coba melihat siapa yang akan menolong saya, siapa yang akan membantu saya, siapa yang akan mengangkat beban saya. Kadang-kadang kita melihat di sekitar kita, tetapi yang terutama adalah harus kita mengadu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Seorang pribadi yang menghadapi pergumulan bukan hanya untuk dirinya, ya dia sebagai raja orang Yehuda, ya dia raja, dia taat setia kepada Tuhan, tetapi dalam satu pergumulan dia dan bersama umat Tuhan mengalami intimidasi dari musuh negara yang super power waktu itu, yaitu Asyur, dan mencoba menekan mereka, mengintimidasi mereka, ya mau menaklukkan mereka, mengepung kota mereka Yerusalem. Dan dalam situasi pergumulan yang sedahsyat itu, apa yang dilakukan? Dia mengadu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang saudara lakukan ketika saudara diperhadapkan dengan pergumulan, dengan situasi yang berat, dengan situasi yang sulit, dan kadangkala kita melihat seperti tidak ada lagi jalan keluar. Ya, kapan berakhir virus corona? Kita tidak tahu. Beberapa waktu yang lalu sepertinya ada pengharapan, ya secara khusus di Bali akan dibuka wisata, hotel akan mulai dibuka, tamu akan datang. Tetapi kemudian kita melihat angka mulai naik lagi dan tamu-tamu dari luar tidak bisa masuk sampai akhir tahun ini, mulai mengalami kesulitan. Ya, bukan hanya untuk mereka yang bergerak di pariwisata berdampak, tapi semua. Jadi satu mengalami kesulitan, semua mengalami. Dan kita tidak mampu menghadapinya. Memang ada semacam pengharapan bahwa akan ya diproduksi atau sudah diproduksi dan akan kita dapatkan vaksinnya. Tetapi itu pun masih dalam proses. Ya, namun di balik itu semua, ya ada pengharapan bagi kita di dalam Tuhan. Untuk itu mengadulah kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita saat ini juga sudah mengalami kesulitan. Ekonomi secara khusus sudah mengalami kesulitan. Ya bisa makan hari lepas hari dengan ala kadarnya. Udah berkata, ya puji Tuhan, mungkin kita belum bisa merancangkan sesuatu yang lebih karena situasi seperti ini. Tetapi anak-anak Tuhan, ya ada tempat kita untuk mengadu. Ada kota benteng pertahanan kita. Ada pribadi ya yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita cakap menghadapi persoalan ini. Jangan datang kepada tempat yang lain, jangan datang kepada kekuatan-kekuatan lain, tetapi kita mau datang hanya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, lanjut. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus mengadu kepada Tuhan. Hizkia. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 15 kita mau melihat kebenaran firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 19 di ayat yang ke-15. Saudara bisa melihat di LCD dan bisa buka Alkitabnya. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi.
Ya, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Hizkia datang ke bait Allah. Hizkia berdoa. Hizkia mengadukan persoalannya kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa dia mengadukan persoalannya kepada Tuhan? Yang juga menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus mengadukan kepada Tuhan segala persoalan hidup ini, pergumulan kita? Mengapa kita harus datang kepada Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, alasan yang pertama adalah karena memang kita tidak sanggup menghadapi beban hidup ini dengan kekuatan sendiri. Sadarlah, kita harus menyadari itu bahwa memang kekuatan kita lemah, sangat terbatas. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup. Bisa kita akhirnya kecewa dalam hidup ini. Dia stres, frustrasi, dan akhirnya sudah bunuh diri sajalah. Ya, hidup begini-begini saja. Akhirnya kita kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena memang kita lemah. Untuk itu kita datang kepada Tuhan mengadu, menyerahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Ketika bangsa Asyur, pasukannya, utusan daripada Raja Asyur datang mengintimidasi umat itu, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ayat pertama berbunyi demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, mendengar apa? Mendengar berita, mendengar tekanan, mendengarkan intimidasi, mendengarkan serangan yang akan datang dari kerajaan Asyur. Ya, ketika mendengar itu, sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ke rumah Tuhan. Dia merendahkan diri. Dia mendapatkan tekanan yang luar biasa sebagai seorang raja, bertanggung jawab atas umat itu dan juga untuk kehidupannya. Ya, dan nama Tuhan yang dilecehkan oleh Raja Asyur ini menjadi satu beban, menjadi satu tekanan yang luar biasa, dan dia tidak berdaya. Dia tidak akan bisa berkata, halo siap pasukan kita lawan. Enggak, memang lemah mereka. Asyur negara yang kuat, manakala mereka keluar dari kota Yerusalem, mereka akan dihabisi. Ya, betapa dahsyatnya kekuatan Asyur pada waktu itu. Jadi mereka mengalami suatu tekanan umat ini. Raja Hizkia mengalami tekanan. Dan satu ketika utusan daripada Raja Asyur datang mengintimidasi mereka, mengata-ngatai mereka bahwa mereka tidak ada apa-apanya, bahkan Allah pun tidak ada apa-apanya. Dan Hizkia berkata kepada umat itu, jangan diladeni, jangan balas dengan kata-kata, biarkan dia berbicara, biarkan dia untuk mengolok-olok, tapi jangan terpengaruh. Ya, tetap harus percaya kepada Tuhan, jangan membalas. Ya, tetap berdiam diri. Dan di pasal 18 kita melihat hal itu. Memang benar, umat itu berdiam dan tidak meresponi ya pancingan daripada ya utusan dari Raja Asyur, dari pasukan kerajaan Asyur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Hizkia datang ke rumah Tuhan. Ya, gambarannya bagi kita, ketika saudara mulai menghadapi beban pergumulan, saudara sudah mulai mungkin puncaknya ini stres, jangan pergi ke gunung, bincang-bincang di gunung secara tidak jelas. Jangan pergi ke laut sana, ya, teriak-teriak kepada penghuni laut. Jangan datang ke hutan sana untuk teriak-teriak untuk menunggu hutan. Tidak, tapi datanglah ke bait Allah, datanglah ke gereja, sujudlah, merendahkan diri dan berdoa. Amin. Tahu pintu gereja? Tahu jalan ke gereja? Tahu ya? Halo? Jangan kita lebih tahu rumah Pak Dukun daripada rumah gereja, rumah Tuhan. Wah, sungguh terlalu. Coba lihat kiri kanan dan kakak, terlalu. Wah, ini anak-anak Tuhan, orang Kristen kok malah lebih hafal rumah Pak Dukun. Ada temannya yang sakit, hei kamu sakit, ayo kemana? Ke rumah Mbah Dukun. Loh, yang membawa siapa? Jemaat. Yang dibawa siapa? Jemaat. Loh, kok piye itu? Kata orang Jawa. Ya opo toh? Ya, tapi jemaat Sinam kan nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku.
Di mana rumahnya Pak itu? Yang bisa baca-baca itu. Oh, gampang Pak Pendeta, ayo kita ke sana. Pak Pendeta diajak ke sana. Sungguh tambah terlalu. Hizkia datang ke rumah Tuhan. Ini mengingatkan kita lemah saudara. Kekuatan lain tidak akan sanggup menolong. Tapi datanglah ke rumah Tuhan, berdoalah. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, dikoyakkannya lah pakaiannya. Ini adalah bertanda seseorang yang berkabung, merendahkan diri, dan biasanya diikuti dengan puasa. Dia berpuasa. Ya, dikatakan nanti ayat 4, maklumkan kepada semua hari ini, semua harus berkabung, harus berdoa, harus berserah kepada Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Yesaya bin Amos. Ya, disuruh untuk menghadap Yesaya. Nah, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Inilah kondisi yang dialami oleh umat Allah pada waktu itu. Inilah yang terjadi di kota Yerusalem. Inilah yang terjadi di hadapan atau diperhadapkan kepada umat ini, diperhadapkan kepada Hizkia, seorang raja yang takut akan Allah, yang hidupnya benar di hadapan Allah. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa, dan dia perintahkan semua umat untuk berdoa, untuk berserah kepada Tuhan, untuk datang merendahkan diri di hadapan Allah. Sebab situasi yang mereka alami adalah seperti seorang yang melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Ini titik atau puncak, kulminasi, titik di mana sangat mengkhawatirkan, ngeri. Yang seorang ibu yang mau melahirkan, sudah dalam persalinan, kemudian tidak ada kekuatan, ini berbahaya. Saya ingat waktu Ibu Pendeta melahirkan anak yang pertama, Agrisa, dan bidan katakan, ayo, kuat. Dia katakan satu kalimat yang membuat hati saya juga jadi dugdak. Wah, saya bantu Ibu Pendeta waktu itu, dorong dan sambil doa juga. Ayo. Jadi walaupun ibu-ibu yang melahirkan, tapi bapak-bapak juga khawatir loh. Betul bapak-bapak? Iya, kadang-kadang kalau kita lihat bapak-bapak udah gelisah, ibu di dalam doa. Begitu ya. Aduh. Tapi setelah ada suara langsung haleluya. Amin. Begitu bapak-bapak bapak-bapak yang cinta istri loh. Yang nggak cinta terserah lo. Mau lahir kek, mau enggak kek, apa urusan itu, keterlaluan itu. Janganlah begitu bapak-bapak. Jangan biarkan ibu-ibu itu menderita. Tapi bapak-bapak yang sangat mencintai istrinya itu ikut dia. Dak-dikduk juga jantungnya, menantikan. Jadi saudara, ada seseorang yang melahirkan, kemudian suaminya di luar. Dokter bilang sebentar, ini nggak lama-lama, 30 menit paling udah selesai. Apalagi operasi. Ditunggu udah 1 jam, nggak selesai. Wah, itu mulai tuh. Kalau udah 1 jam setengah, ada apa? Jantungnya juga semakin detaknya luar biasa. Apakah ada masalah? Apakah? Jadi situasi yang dialami oleh Hizkia bersama umat Tuhan begitu dahsyat. Mereka ditekan secara fisik, dilemahkan mereka, secara emosi dilemahkan mereka, bahkan secara spiritual, secara rohani dilemahkan mereka. Karena utusan Raja Asyur berkata, Allahmu tidak akan sanggup menolong engkau. Di ayat 9 dikatakan begini, firman Tuhan. Pada itu raja mendengar tentang Tirhaka raja Ethiopia. Berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia raja Yehuda,
janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdaya engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Asyur. Ya, ayat 11 dan 12. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Masa Tuhan lepaskan engkau? Apa ada kekuatan Tuhan? Hati-hati ketika kita dalam pergumulan, kita mulai berpikir, ya Tuhan bisa tolong saya apa tidak ini? Berat sekali masalah ini, berat sekali penderitaan ini, berat sekali sakit penyakit ini. Apa bisa Tuhan tolong saya? Nah, dilemahkan mulai rohani kita, iman kita. Ya, ayat 12. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezep, dan Bani Eden yang ditelasar? Bangsa-bangsa ini ditaklukkan oleh Asyur. Kalau bangsa-bangsa ini ditaklukkan oleh Asyur, mereka juga punya Allah. Mana Allah mereka? Allah mereka tak berdaya. Raja Asyur mau berkata, Allahku yang lebih hebat, Allahku yang kuat, sudah tunduk saja kalian. Ini bangsa-bangsa yang banyak ini pun sudah kami taklukkan. Di mana Allah mereka? Di ayat 13. Di manakah raja negeri Haman dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Itu adalah negara-negara yang sudah ditaklukkan oleh Asyur. Betapa dahsyatnya mereka. Betapa dahsyatnya Asyur ini. Ya, ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dia nggak berdaya. Ini ancamannya Tuhan. Ini ancamannya Tuhan. Ini tekanan Tuhan. Dia datang ke bait Allah. Ya, walaupun mulai digoncangkan umat itu bersama Hizkia, jangan percaya kepada Allahmu. Allahmu tidak akan bisa menolong engkau. Ketika saudara diperhadapkan dengan persoalan pergumulan yang ada, memang saudara sudah berdoa tapi belum tiba jawabannya. Hati-hati. Hati-hati, bisa-bisa kita mulai mengadu kepada kekuatan yang lain, mulai datang kepada kekuatan yang lain, mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi Hizkia tidak melakukan itu. Yang dilakukan oleh Hizkia, tetap datang ke rumah Tuhan. Ya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan. Pergilah ia ke rumah Tuhan. Dia tahu tempat untuk mengadu. Dia tahu tempat untuk berserah. Dia tahu tempat untuk berharap. Dia datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Membentangkan surat itu di hadapannya. Dengan kata lain, membentangkan segala persoalannya, mengadukan segala masalahnya, mencurahkan isi hatinya, mencurahkan beban pergumulan yang ada, berbicara kepada Allah, memberitahu tekanan yang dialaminya. Dia mau tekanan yang ada dalam hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Kalau saudara mau ambil alih semua beban hidup ini, saudara akan kecewa karena saudara lemah, saudara terbatas, saudara putus asa. Nanti kita akan bisa putus asa. Tetapi seberat apapun beban itu, pergumulan itu yang seakan-akan menimpa hidup kita, datang ke rumah Tuhan, datang kepada Tuhan, bukakan semua, ungkapkan isi hati kepada Tuhan. Serahkan ini Tuhan, pergumulanku. Tuhan, besok sepertinya saya tidak bisa makan. Karena apa? Uang sudah tidak ada. Saya belum bekerja. Saya serahkan Tuhan pergumulanku. Tuhan, penyakit ini begitu kuat yang merongrong hidupku. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Aku tahu Engkau adalah Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik bagiku. Serahkan. Ini Tuhan pergumulanku. Bukakan semua. Ketika raja ini, dia mendapatkan surat ancaman yang dahsyat itu, dia bawa surat itu ke bait Allah, dibukakan, dibacakan. Ya, jadi berdialog dengan Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan masalahku. Ini loh raja, ini loh Raja Asyur yang menghina namamu yang kudus itu. Ini loh Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan.
di dalam kelemahan dan keterbatasan kita secara manusia untuk menghadapi segala tekanan hidup ini yang semakin berat ini, datanglah ke rumah. Datanglah di hadapan Allah. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Berdoalah. Koyakan pakaianmu, dalam pengertian rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Berpuasa bila perlu. Bersandar kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tak berdaya. Ini loh bebanku Tuhan, kuserahkan padamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berhenti menyerahkan beban kepada kekuatan yang sebenarnya kekuatannya sangat lemah. Bahkan kepada sahabat kita, saudara kita, orang yang paling dekat dengan kita pun kadang-kadang dia tidak akan bisa membantu kita. Maka jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia bisa mengecewakan, saudara. Harus berharap kepada Tuhan. Nah, manusia, sahabat, teman, keluarga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Tapi tidak seharusnya mereka juga. Jangan terlalu berharap. Yang penting kita berharap kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan untuk menolong? Itu urusan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita lebih terpaku. Siapa kira-kira yang bisa bantu kita ya? Ini sudah mepet sekali nih persoalan ini. Saya harus segera ditolong. Lupa berdoa. Kemudian mau cari bantuan si A, si B, si C, semua mengecewakan. Kemudian kita sakit hati. Percuma keluarga, percuma adik, percuma kakak. Kau diberkati tapi kau tidak mau bantu aku. Kalau Tuhan tidak jamah hatinya, nggak bakalan dibantu. Tapi orang lain pun ketika Tuhan sentuh hatinya orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, bisa Tuhan pakai memberkati kita. Amin. Kemudian kita berdoa, saudara saya ini bukan saudara seiman loh, bukan saudara satu suku loh, bukan saudara kandung loh, orang lain loh, kok bisa dia yang menolong saya? Cara Tuhan. Itu sebabnya yang kedua. Yang pertama tadi kita lemah, kita terbatas. Yang kedua, mengapa kita mengadu kepada Tuhan? Karena Tuhan sanggup menolong kita dari segala beban hidup ini. Amin. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita dari segala beban hidup ini. Tidak ada satu beban hidup, persoalan hidup yang terlalu besar sehingga Tuhan bilang, minta maaf, saya nggak bisa lakukan itu, beban itu berat banget. Tidak. Dia Allah yang berkuasa, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Setelah Hizkia berdoa, menyampaikan pesan tadi kepada Yesaya, Tuhan menjawab melalui Nabi Yesaya. Ayat 6. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, ya kepada Raja Hizkia. Ya, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut. Nah, perhatikan. Janganlah engkau takut ya terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Jangan takut. Memang mereka mau menghina Tuhan, mereka mulai melemahkan engkau, mereka mulai mau hendak memperdaya, tidak mau melihat engkau sebagai pribadi yang tak berdaya, mau menghancurkan hidupmu. Jangan takut. Ini adalah gambaran juga dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan atau tekanan hidup oleh karena kelemahan dan keterbatasan kita, apa yang kita lakukan? Mengadu kepada Tuhan. Ya, karena apa? Tuhan sanggup menolong kita. Untuk itu jangan takut. Seringkali kita ketakutan yang lebih dahulu melanda hidup kita ketika ada persoalan. Ketika ada bayang-bayang persoalan saja kita sudah takut. Belum ketemu dengan persoalan itu, baru kita pikir, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan begitu. Udah mulai ketakutan, sudah nggak bisa tidur. Akhirnya penyakit mah kambuh, ya, vertigo kambuh. Jadi bukan masalah yang membuat dia sakit vertigo, enggak. Cara menghadapi itu yang membuat dia mulai gelisah, mulai nggak bisa makan, mulai gemetar. Loh, kenapa? Orang yang langsung ketakutan menghadapi masalah ini bermasalah. Tapi itu yang terjadi. Seringkali situasi ketakutan mengancam hidup kita. Bagaimana nanti ini? Bagaimana nanti ini? Bagaimana nanti ini? Tapi Yesaya berkata, janganlah engkau takut. Dan itu juga yang harus kita hadapi. Karena Tuhan sanggup menolong kita, maka jangan takut menghadapi persoalan pergumulan hidup ini. Seberat apapun, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menolong kita.
Ya, di ayat 7. Sesungguhnya aku menyuruh satu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Raja Asyur sudah berangkat berperang, menaklukkan bangsa-bangsa sampai nanti akan ke Yerusalem. Tapi sebelum berperang ke Yerusalem, dia tadi kasih utusan, ya, juru minum agung, kasih tahu supaya menyerah, supaya tunduk saja. Tetapi Tuhan bilang, waktu berjalan raja ini, Tuhan kirim satu roh, buat dia kembali. Kembali. Terlalu mudah cara Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Orang mungkin mau menganiaya kita, menghancurkan hidup kita, dia mulai bergerak merancangkan yang jahat. Oh, Tuhan bilang, gagal. Gak susah bagi Tuhan. Masalahnya kita mau gak mengadu kepada dia? Mau gak kita berserah kepada dia? Mau gak kita mencurahkan isi hati kita, membeberkan beban pergumulan kita kepadanya? Dan Tuhan katakan, aku akan membuat dia mati. Siapa? Raja Asyur. Nanti akan kita lihat bagaimana kematiannya, sangat tragis sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Hizkia mengadu kepada Tuhan? Ya, karena Hizkia mengenal Allah dengan baik. Dia tahu siapa Allahnya. Dia bisa membedakan Allahnya dengan Allah-Allah yang lain. Utusan dari Raja Asyur berkata, lihat Allah-Allah yang lain, bangsa-bangsa lain tak berdaya. Masa Allahmu bisa membebaskan engkau? Tapi Hizkia tetap percaya karena dia kenal siapa Allahnya. Dia berdoa tetap kepada Tuhan. Perhatikan di ayat 16. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib. Sanherib itu adalah Raja Asyur. Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Jadi Raja Asyur berkata begini, bangsa-bangsa yang ditaklukkan, sesembahan mereka, patung-patung yang mereka sembah diambil dan dibakar, hancur sudah. Nah, tuh lihat, Allahnya gak berdaya. Oh, Hizkia dalam doanya dia jelas, bisa mereka lakukan itu, karena itu bukan Allah, itu buatan manusia. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah yang berkuasa, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Jadi dia tetap bersandar kepada Tuhan, tidak terpengaruh dengan ancaman Raja Asyur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia kenal siapa Allahnya. Ini penting bagi kita. Kenali Allah kita, Allah yang berkuasa. Kalau kita tahu Allah kita, Allah yang maha kuasa, mengapa kita mau tergoda untuk pergi kepada Allah-Allah lain yang sesungguhnya bukan Allah? Hanya satu Allah, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ayat 19. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami. Saudara mengenal Allah saudara, amin. Amin. Ada yang masih bimbang? Tidak ya? Sungguh-sungguh percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Iya. Maka dikatakan sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkaulah sendiri. Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Tidak ada Allah lain. Allah Tuhan yang layak disembah, diagungkan hanya satu. Allah Sang Pencipta langit dan bumi serta segalanya. Hanya Dia. Ayat 20. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Wow, menarik bukan? Saudara bergumul, percayalah firman Tuhan. Jika doa Hizkia didengarkan oleh Tuhan, pun demikian doa kita didengarkan oleh Tuhan, dan ada jawaban atas segala beban pergumulan hidup yang sedang kita alami. Amin.
didengarkan doa kita. Karena doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Perlu kita berdoa dengan kesungguhan, dengan keyakinan, tanpa bimbang dan tanpa ragu. Kita tahu Tuhan, Engkau sanggup menolong aku. Engkau mendengar doaku. Aku percaya mujizat-Mu. Aku percaya kuasa-Mu. Engkau bertindak tepat pada waktunya. Apa yang terjadi saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tuhan punya cara untuk menolong kita. Demikian juga Tuhan punya cara untuk menolong Hizkia dan umat itu. Di ayat 32. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Katakan, Raja Asyur tidak akan sampai ke Yerusalem, tidak akan mengepung kalian, tidak akan menembaki kalian, tidak akan menghancurkan kalian. Ya, ayat 33, melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Wow, umat itu dibentengi oleh Tuhan. Yerusalem dibentengi oleh Tuhan. Umat itu dipelihara oleh Tuhan, dijaga. Demikian juga hidup saudara dan saya, dibentengi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Jadi beban pergumulan persoalan hidup yang ada tidak akan menghancurkan hidup kita. Amin. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan katakan hidupku berakhir sudah, hidupku begini hancur aku sudah. Tidak, orang percaya akan berkata, aku hadapi dan Tuhan punya cara menolong aku. Yang penting aku percaya dan mengadu kepadanya. Dia tepat pada waktunya akan menolong aku. Harus kita perkatakan dengan sungguh-sungguh, serius, jangan ragu-ragu. Sekali percaya tetap percaya, jangan bimbang. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan punya cara untuk menolong. Di ayat 34 dan 35, dan aku memagari kota itu untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Malaikat Tuhan turun. Apakah malaikat masih ada sampai sekarang? Masih. Kalau Tuhan mau utus malaikatnya menolong kita, menolong saudara, itu bisa. Tetapi kita tidak perlu berkata, malaikat tolong saya. Yang perlu adalah Tuhan tolong saya. Kemudian Tuhan utus malaikatnya. Itu bisa saja. Puji Tuhan. Itu malaikat sungguhan. Tetapi malaikat yang bisa dipakai Tuhan juga dapat kita katakan dia menjadi malaikat bagiku. Misalnya saya dalam keadaan kesulitan, ada seseorang dipakai oleh Tuhan dan saya katakan, nah ini malaikat Tuhan bagi saya. Manusia biasa, yang artinya adalah Tuhan bisa pakai dia untuk menolong saya. Jadi malaikat Tuhan ada. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Siapa itu? Pasukan Asyur mati. Kalau Tuhan sudah bertindak, sungguh dahsyat, luar biasa. Ayat 36 dan 37. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Tadi menuju peperangan, mau ke Yerusalem, pulang. Nah, setelah pulang ke Niniwe ibu kota Asyur, apa yang terjadi? Ayat 37. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adrimelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara perhatikan Raja Asyur yang sombong ini. Nanti saudara baca ayat-ayat di atas. Saya tidak tunjukkan di sini karena waktu, tapi saudara pelajari nanti ya pasal 19 ini. Bahwa Tuhan katakan kamu sombong. Ya, kamu sombong, mengata-ngatai Tuhan dengan cara begitu, kamu sombong. Jadi orang sombong akan dihancurkan oleh Tuhan, itu pasti. Ya, dan ini yang terjadi. Dan ironisnya adalah raja ini, ya, dia menyembah. Dia datang ke rumah Tuhannya, kemudian dibunuh oleh dua orang anaknya sendiri.
Kasihan sekali. Loh, di mana Allahnya? Kok Allahnya nggak tolong dia? Padahal di rumah Allahnya. Loh, kenapa kok justru anaknya yang membunuh? Sangat tragis. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang sombong karena merasa diri hebat, gagah, akan selesai. Orang sombong akan selesai. Amin. Coba katakan kiri kanan. Orang sombong akan selesai. Ya. Kalimat berikut, jadi jangan sombong. Wah, ini peringatan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan punya cara. Tuhan punya cara. Kita harus jujur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Beban pergumulan hidup ini memang semakin berat, tidak mudah. Selalu ada tantangan, selalu ada masalah, selalu ada pergumulan, selalu ada. Kadang-kadang dia bertubi-tubi. Tapi hari ini, dengar firman Tuhan, ikuti teladan Hizkia yang datang mengadu kepada Tuhan. Dan biarlah kita mengadu kepada Tuhan. Adukan segala perkaramu, adukan segala persoalanmu, adukan segala beban hidupmu kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengadukan? Karena memang jujur kita lemah, kita terbatas. Kekuatan kita tidak sanggup menghadapinya. Dan yang kedua adalah karena Tuhan sanggup menolong kita. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Yang penting kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Saudara, kita bangkit berdiri.